Jadi memang kalau kita lihat sejarah, Imam Baqir alaihissalam, ayahnya Imam Ja'far as-Shadiq, dan Imam Ja'far as-Shadiq adalah dua imam yang mendapatkan kesempatan emas untuk menyebarkan ilmu-ilmu Ahlul Bait. Imam Ali Zainal Abidin hidup dalam suasana penuh dengan teror dan ketegangan. Setelah peristiwa Karbala, Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam dikucilkan, selalu bahkan diteror, selalu diancam, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk menyampaikan ilmu-ilmu Ahlul Bait. Karena itu Imam Ali Zainal Abidin mengambil salah satu strategi, mengarang atau membaca doa, mengkomposisi doa yang isi doanya adalah ilmu-ilmu yang luar biasa. Lahirlah yang namanya kitab Shahifah Sajjadiyah. Shahifah Sajjadiyah itu bahkan disebutkan di dalam imam-imam alaihimussalam mengatakan itu seperti Zabur Ahlul Bait. Begitu dalamnya ilmu-ilmu yang ada di dalamnya itu. Begitu hebatnya ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Imam Ali Zainal Abidin, tapi dalam bentuk susunan doa. Nah, Imam Baqir mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan ilmu Ahlul Bait. Imam Ja'far as-Shadiq lebih lagi mendapatkan kesempatan. Karena itu kenapa periode Imam Ja'far as-Shadiq ini adalah periode di mana beliau menyampaikan ilmu Ahlul Bait semaksimal yang bisa dia lakukan. Dan subhanallah banyak sekali yang belajar daripada Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam. Di antara yang belajar dari Imam Ja'far as-Shadiq adalah nama-nama ulama Ahlussunnah yang sangat terkenal. Satu, Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas yang menjadi imam mazhab Malikiyah. Ini adalah orang yang selalu belajar dengan Imam Ja'far as-Shadiq. Karena beliau hidup di Madinah, Imam Ja'far as-Shadiq hidup di Madinah, sehingga dia sering datang dan belajar dari Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam. Sampai Imam Malik ini berkata, dia bilang, tidak ada orang, tidak ada mata yang pernah melihat dan tidak ada telinga yang pernah mendengar orang sealim dan sehebat dan sezuhud Imam Ja'far bin Muhammad as-Shadiq. Jadi beliau begitu mengagungkan Imam Ja'far sampai mengatakan, mataku tidak pernah melihat orang sealimnya Imam Ja'far, telingaku tidak pernah mendengar orang sealimnya Imam Ja'far, setakwanya Imam Ja'far, sezuhudnya Imam Ja'far. Itu Imam Malik bin Anas, ini muridnya Imam Ja'far as-Shadiq. Nah, Abu Hanifah tadi juga salah seorang yang sangat alim, seorang yang sangat rasional, katanya orang yang sangat pintar secara intelektual, juga berkata begitu. 2 tahun dia belajar dari Imam Ja'far as-Shadiq dan dia berkata, laula sanata la halakan Nu'man. Bahkan Sufyan ats-Tsauri, ya, Sufyan ats-Tsauri itu dikenal sebagai seorang ahli tasawuf, orang sufi, seorang juga yang banyak juga berbicara tentang ilmu kalam. Itu juga adalah muridnya Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam. Jadi memang Imam Ja'far pada waktu itu punya murid-murid yang banyak, sehingga sebagian perawi mengatakan itu kalau dia mengajar, yang belajar duduk di bawah mimbarnya Imam Ja'far itu ribuan orang, ratusan sampai ribuan orang. Sempat seorang perawi sampai mencatat 4.000 perawi duduk di bawah mimbarnya Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam. 4.000 ulama belajar duduk di bawah mimbarnya Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam. Sedemikian banyaknya orang belajar kepada Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam. Karena itu kenapa ilmu Ahlul Bait pada waktu itu menyebar dan sampailah kepada banyak kaum muslimin. Karena orang tidak pernah mendengarkan ilmu-ilmu sehebat itu kecuali di zaman Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam. Tapi memang Imam Ja'far as-Shadiq ini beliau bukan hanya
menyampaikan hadis-hadis Nabi, bukan hanya mengajarkan tafsir Al-Quran, bahkan sangat variatif ilmu yang disampaikan oleh Imam Ja'far Shadiq, dan murid-muridnya juga dari berbagai kalangan. Disebutkan bahwa di antara misalnya ilmu yang disampaikan oleh Imam Ja'far Shadiq adalah ilmu, artinya orang-orang yang belajar filsafat, orang-orang yang berbicara tentang kalam, ya, itu juga mereka duduk belajar dengan Imam Ja'far Shadiq alaihissalam. Misalnya ada seorang ahli kalam yang sangat terkenal, mutakallim, orang yang ahli dalam ilmu kalam yang bernama Hisham bin al-Hakam dan Hisham bin Salim atau Mu'min At-Taq. Itu adalah antara orang-orang yang ahli ilmu kalam, ilmu teologi. Mereka adalah muridnya Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Dalam bidang fiqih, dalam bidang usul, ya, usul fiqih, dalam bidang tafsir Al-Quran, itu banyak sekali Imam Ja'far As-Shadiq punya murid-murid itu. Artinya Imam Ja'far As-Shadiq menyampaikan kepada mereka riwayat-riwayat tentang hukum, tentang tafsir, tentang usul dan sebagainya. Nah, murid-murid yang sangat populer dalam bidang ini antara lain misalnya Zurarah bin A'yun, Muhammad bin Muslim, Jamil bin Darraj, Buraid bin Muawiyah, Ishaq bin Ammar, Abu Basir, Iban bin Taghlib, Fudail bin Yasar, Abu Hanifah, Malik bin Anas, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri dan sebagainya. Itu murid-murid yang sangat banyak belajar daripada Imam Ja'far Shadiq dalam hal fiqih, dalam hal riwayat, dalam hal tafsir dan sebagainya. Nah, bahkan dalam ilmu kimia sekalipun, dalam ilmu kimia, dalam ilmu astronomi, itu banyak juga murid-murid Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Nah, jadi mukmin dan mukminat, memang Imam Ja'far ini dikenal sebagai seorang ilmuwan yang luar biasa. Ya, bagaimana dia tidak disebut sebagai ilmuwan, ya? Muridnya begitu banyak, orang-orang agung. Bahkan bukan hanya itu, beliau adalah manusia yang memang mendapatkan ilmu khusus daripada Allah. Kita menyebutnya ilmu laduni. Dalam kepercayaan Ahlul Bait, semua imam-imam Ahlul Bait itu mendapatkan ilmu khusus daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyebutnya ilmu laduni. Dan jangan heran, jangan aneh kalau orang-orang yang hebat seperti itu mendapatkan ilmu laduni daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita misalnya mengukur kejeniusan orang, seperti Ibnu Sina itu orang jenius, Farabi orang jenius, Ibnu Arabi orang jenius, Suhrawardi orang jenius, misalnya Mulla Sadra orang jenius. Itu orang-orang yang mendapatkan ilmunya lewat apa? Lewat upaya yang sangat serius dalam hal belajar, dalam hal kontemplasi dan sebagainya. Sebagian mereka tentu mendapatkan ilmu laduni daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi imam-imam Ahlul Bait bukan hanya mendapatkan ilmu laduni daripada Allah, bahkan di hadapan mereka sepertinya hijab ini dibukakan, sehingga mereka melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta, yang ada di alam sini dan alam sana sama saja. Saya teringat dengan kata-kata Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam ketika beliau berkata bahwa sekiranya langit itu dibukakan kepadaku, maka tidak ada sesuatu yang baru yang aku dapatkan. Artinya ilmunya sedemikian hebatnya, sekiranya alam gaib ini dibukakan oleh Allah atau dibukakan kepadanya, dibilang sama saja, tidak ada penambahan sedikit pun untuknya, gitu. Maksudnya ilmunya itu seperti itu. Ilmunya
seperti itu. Masih ingat Anda mungkin ya kisah ketika Rasulullah SAW saat mau wafat, Rasulullah membisikkan kepada Imam Ali. Lalu ketika ditanyakan kepadanya, "Ya Ali, apa yang dibisikkan Rasulullah kepadamu?" Imam Ali berkata, "Dia membisikkan kepadaku tentang 1000 bab ilmu. Dan dari 1000 bab ilmu itu, setiap satunya aku bisa bukakan 1000 bab ilmu lainnya." Artinya dalam satu bisikan, berapa lama sih bisikan? Sebentar kan namanya bisikan itu. Tapi itulah ilmu yang diperoleh oleh Imam Ali daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, imam-imam Ahlul Bait alaihimussalam memiliki kelebihan daripada Allah dari sisi ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Imam Ja'far Shadiq bukan hanya ibadahnya, bukan hanya ilmunya, akhlaknya, ya Allah, luar biasa. Orang yang menanggung banyak sekali orang-orang yang mustadhafin, orang yang menanggung banyak sekali anak-anak yatim, orang yang sosialnya itu seperti imam-imam yang lainnya. Dan subhanallah, semua yang beliau lakukan itu adalah demi mengangkat agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mukmin dan mukminat yang sangat saya muliakan, memang berbicara tentang Imam Ja'far Shadiq alaihi salam, waktu kita tidak mungkin bisa mengungkapkan semuanya itu ya. Tapi mari sama-sama kita sempatkan untuk menelaah siapa itu Imam Ja'far Shadiq alaihi salam. Kenapa? Karena ini adalah imam Ahlul Bait Nabi yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imamnya semua imam-imam besar. Imamnya tokoh-tokoh Islam yang besar. Nama Imam Ja'far bisa jadi tidak sepopuler nama imam yang ada di Indonesia ya. Mungkin di kalangan pengikut Ahlul Bait nama Imam Ja'far cukup populer ya. Tapi di kalangan umum di Indonesia, saya tidak yakin nama Imam Ja'far lebih populer daripada Imam Ghazali. Saya tidak yakin nama Imam Ja'far lebih populer daripada imam misalnya Syafi'i misalnya. Padahal Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam gurunya daripada imam-imam ini semuanya. Artinya sangat pantas, sangat layak untuk kita ketahui lebih banyak. Sangat layak untuk kita baca dan cari tahu tentangnya lebih banyak. Sebab dari dia kemudian sampailah ilmu-ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat ini. Kalau Anda misalnya berbicara tentang ilmu pengetahuan, ya ini adalah tokoh utamanya, yang darinya kemudian menyebar berbagai macam ilmu pengetahuan, bukan hanya ilmu agama ya, ilmu-ilmu umum, seperti misalnya katanya Jabir bin Hayyan itu salah seorang yang bapaknya ilmu aljabar. Beliau adalah muridnya Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam. Nah, karena itu kenapa kita perlu sekali untuk mengetahui lebih banyak tentang Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam, terutama para pecintanya, para pengikut Ahlul Bait ya, orang-orang yang menyatakan dirinya bersama Ahlul Bait. Mudah-mudahan di dunia dan di akhirat kita diterima oleh Allah sebagai pengikut setia Ahlul Bait. Berikan kesempatan waktu kita untuk mengetahui lebih banyak tentang Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam. Karomahnya luar biasa, barokahnya luar biasa. Bagaimana tidak berkah ya? Ya, beliau adalah cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, imam madhab, imam guru daripada semua imam-imam yang ada, seorang yang dikatakan oleh Isfahani tadi,
Abu Nu'aim al-Isfahani ketika berbicara ibadah, tidak ada orang yang lebih hebat dalam ibadahnya di zamannya daripada Imam Ja'far as-Shadiq alaihi salam. Tidak ada orang yang lebih dekat dengan Allah di zamannya lebih daripada Imam Ja'far as-Shadiq alaihi salam. Karena itu kenapa manusia suci ini perlu sekali untuk kita terus pelajari supaya benar-benar bisa berpengaruh dalam kehidupan kita. Karena kita tidak akan pernah bisa lepas daripada manusia-manusia teladan yang kita teladani, yang kita ikuti, yang kita contohi. Dan Imam Ja'far as-Shadiq adalah manusia yang paling tepat untuk kita teladani dan contohi. Semoga insya Allah sedikit ini bermanfaat, dan kita akan lanjutkan dengan tanya jawab insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu-ibu yang ada pertanyaan silahkan. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan tanya jawab insya Allah. Saya akan awali dengan pertanyaan berikut. Salam Ustaz, betulkah Imam Ja'far as-Shadiq keturunan Khalifah Abu Bakar dari jalur ibunya, dan bagaimana pula murkanya Sayyidah Fatimah kepada Khalifah? Mohon penjelasannya. Begini, nama ibu Imam Ja'far namanya Ummu Farwah. Ummu Farwah ini anak dari seorang ayah yang bernama Qasim. Qasim ini anaknya Muhammad bin Abi Bakar. Betul Imam Ja'far as-Shadiq adalah keturunan dari sisi ibu khalifah pertama. Tapi perhatikan ya. Muhammad bin Abi Bakar, ibunya namanya Asma binti Umais. Muhammad bin Abi Bakar ini dia anak khalifah pertama, saudaranya Aisyah. Tetapi dia adalah seperti anak dengan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Dia Syi'atu Ali yang paling kuat di zamannya. Dalam setiap peperangan Imam Ali, Muhammad bin Abi Bakar bersama Ali. Bahkan dalam peperangan Jamal sekalipun. Dalam peperangan Jamal, kita tahu kan, peperangan antara Imam Ali dengan Siti Aisyah. Peperangan antara Imam Ali dengan sebagian sahabat Nabi seperti Zubair misalnya, Talha dan sebagainya. Muhammad bin Abi Bakar berada di pihak Imam Ali bin Abi Thalib. Bahkan dia berhadap-hadapan dengan Siti Aisyah. Sehingga betul dia adalah anaknya khalifah pertama secara biologis, tetapi secara non biologisnya, secara spiritualitasnya, bahkan kedekatannya dengan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam lebih daripada dengan ayahnya, lebih dari dengan saudara-saudaranya. Dan tahu siapa yang membunuh Muhammad bin Abi Bakar? Yang membunuhnya adalah Muawiyah. Kenapa? Karena Muhammad bin Abi Bakar adalah Syi'atu Ali yang paling hebat. Yang membunuhnya adalah Muawiyah. Setelah Imam Ali syahid, Muhammad bin Abi Bakar adalah orang yang diberikan amanah oleh Imam Ali untuk menjadi wali salah seorang gubernurnya di Mesir atau di Yaman. Dan dia dikejar oleh Muawiyah sampai kemudian dia dibunuh. Nah, anaknya Qasim itu sama dengan ayahnya.
sama dengan ayahnya. Nah, karena itu Qasim punya anak namanya Ummu Farwah, ibunya Imam Ja'far Shadiq. Jadi Ummu Farwah ini nikah dengan Imam Baqir alaihissalam itu karena dekatnya dengan keluarga Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Betul bahwa itu adalah putrinya Khalifah pertama, putrinya Abu Bakar. Tetapi dia tidak memiliki sifat yang sama dengan ayahnya, apalagi dengan kakaknya yang bernama Siti Aisyah. Karena itu kenapa Imam Ja'far Shadiq alaihissalam adalah orang yang dibesarkan oleh seorang ibu yang betul-betul berwilayah kepada Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Tidak sama dengan anak-anak dari khalifah pertama yang lainnya. Gitu. Begitu kira-kira jawabannya. Oke. Pertanyaan berikut dari Abah Azza. Siapakah khalifah yang berkuasa waktu Imam Ja'far menjadi imam? Apakah sebabnya Abu Hanifah, Malik yang belajar kepada Imam Ja'far membentuk mazhab sendiri? Apa yang aspek mereka tidak bersetuju? Akidah atau fikih atau yang lainnya? Oke. Pertama, siapakah khalifah yang berkuasa waktu Imam Ja'far? Jadi Imam Ja'far ini hidup di antara dua dinasti. Akhir dinasti Bani Umayyah dan awal dinasti Abbasiyah. Akhir-akhir dinasti Bani Umayyah ini yang berkuasa adalah ya orang dari keturunannya Marwan bin al-Hakam. Nah, mereka di akhir-akhir dinasti Bani Umayyah ini mereka berbaik-baik hati dengan Imam Ja'far. Kenapa? Karena ingin menarik perhatian kaum muslimin yang lainnya bahwa dia tidak bermusuhan, bahwa dia disupport oleh Ahlul Bait, kira-kira gitu. Tapi Imam Ja'far menolak semua itu. Nah, di periode awal Abbasiyah begitu juga. Sebelum mereka berkuasa, mereka berbaik-baik hati dengan Ahlul Bait. Bahkan moto perjuangan mereka adalah ridho Ahlul Bait. Imam Ja'far hidup pada periode itu. Khalifah Abbasiyah pertama namanya Mansur As-Saffah disebut. Kemudian ada lagi yang namanya Mansur Ad-Dawaniqi. Nah, jadi mereka ini adalah orang-orang yang menjadi khalifah di zaman Imam Ja'far Shadiq alaihissalam. Akhirnya orang-orang Bani Abbasiyah ini mereka setelah mendapatkan dukungan banyak dari masyarakat dan banyak yang berbaiat dengannya, akhirnya takut pengaruh Ahlul Bait besar. Akhirnya mereka memusuhi Ahlul Bait. Bahkan mereka memusuhi Ahlul Bait lebih sadis daripada Bani Umayyah memusuhi Ahlul Bait. Imam Ja'far Shadiq di akhir hayatnya diracuni oleh penguasa dari Bani Abbasiyah ini. Oke. Kenapa imam-imam besar seperti Abu Hanifah, Malik yang belajar kepada imam ini membentuk mazhab sendiri? Jadi sebetulnya begini, Pak Abah ya, Azza ini, bahwa ulama-ulama besar itu seperti Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Maliki dan sebagainya, itu mereka sebetulnya tidak membentuk mazhab. Dan ketika mereka meninggal, wafat, mazhab mereka itu belum ada. Tapi mereka punya banyak murid. Dan mereka punya kitab-kitab karya-karya yang menjadi alhamdulillah. Mohon maaf. Jadi ketika mereka wafat, mazhab itu belum terbentuk. Ketika mereka setelah wafat, barulah penguasa pada waktu itu membentuk mazhab-mazhab tersebut. Jadi penguasa khalifah pada waktu itu interestnya, sukanya dengan siapa gitu. Yang suka dengan Abu Hanifah meminta supaya fatwanya Abu Hanifah yang dijadikan rujukan. Yang suka dengan Maliki minta
madhab Imam Malik ini yang menjadi rujukan. Begitulah kira-kira. Bahwa madhab-madhab fiqih yang kita kenal dengan 4 madhab itu bukan dibentuk oleh imam-imam itu sendiri, tetapi oleh penguasa berdasarkan interest yang mereka lihat gitu. Nah, memang Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan sebagainya itu orang-orang alim, sangat alim. Mereka belajar dengan Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam, tidak sepenuhnya belajar dengan Imam Ja'far As-Shadiq. Jadi kalau Abu Hanifah 2 tahun saja, Malik mungkin lebih lama ya. Dan dia tetap berguru, tetapi di zaman itu memang yang namanya madhab belum terbentuk. Madhab Syiah juga dalam pengertian yang kita pahami sekarang ini itu belum terbentuk di zaman itu. Murid-murid Imam Ja'far banyak mengajar di mana-mana. Jadi pada waktu itu Syiah belumlah terkristal, belumlah terbentuk sebagaimana yang kita pahami sekarang ini. Setelahnya jauh baru kemudian menjadi sebuah madhab, komunitas yang besar ya, baru kemudian terbentuk menjadi madhab yang rapi seperti yang kita lihat sekarang ini ya. Jadi saya pikir, menurut hemat saya, imam-imam madhab itu mereka memang tidak merujuk sepenuhnya kepada Imam Ja'far, karena mereka juga punya guru-guru lain yang mereka jadikan rujukan. Kemudian mengikut research oleh Muhammad Tijani, disebut Imam Ja'far juga diiktiraf oleh satu persidangan saintis dunia di France sebagai father of chemistry. Ilmu Imam Ja'far merangkumi agama juga ilmu sains. Penjelasan Ustaz tentang hal ini, ya betul, riwayat mengatakan begitu, bahwa Imam Ja'far itu bukan hanya guru daripada ilmu-ilmu keislaman. Tadi saya menyebutkan misalnya Jabir bin Hayyan, itu di antara murid Imam Ja'far yang belajar sains darinya, Jabir bin Hayyan, dan dialah disebut sebagai bapaknya ilmu aljabar. Memang betul itu. Nah, tapi murid-muridnya ini yang mengembangkan. Mereka belajar daripada Imam Ja'far, terus kemudian murid-muridnya ini yang mengembangkan ilmu-ilmu tersebut. Berikutnya, apa itu sufi dan tasawuf? Apakah para imam juga bisa disebut para sufi? Oh enggak, imam-imam tidak disebut sebagai para sufi. Ahlul Bait, dalam mazhab Ahlul Bait, istilah tasawuf tidak dipakai. Yang dipakai adalah istilah namanya irfan ya. Apa itu irfan? Irfan itu artinya ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'rifah kepada Allah bisa lewat ilmu pengetahuan, disebut dengan irfan nadhari, teoritis, atau irfan amali, praktis, lewat praktek-praktek spiritual. Tasawuf itu artinya orang yang berusaha membersihkan hatinya, jiwanya. Dan biasanya tasawuf itu praktisnya menjadi tarekat-tarekat. Ya, dengan berbagai macam cara orang mendekatkan diri kepada Allah berdasarkan pengalaman guru-gurunya. Itu jumlah tarekat itu banyak sekali ya. Tapi dalam Ahlul Bait tidak dikenal istilah tasawuf dan tarekat itu. Imam Ja'far As-Shadiq bukan sufi. Bahkan Imam Ja'far As-Shadiq dalam sebagian kisahnya itu menentang yang namanya tasawuf. Dia pernah menasihati Sufyan Ats-Tsauri sebagai orang yang konsentrasi pada tasawuf, atau Hasan Basri bahkan. Jadi memang dalam tradisi Ahlul Bait tidak dikenal apa yang namanya tasawuf, dan Imam Ja'far As-Shadiq bukan sufi. Tetapi bukan berarti sufi-sufi yang ada sekarang ini tidak sejalan ya dengan Ahlul Bait. Banyak sekali sufi-sufi yang ada sekarang sejalan dengan tradisi Ahlul Bait. Bahkan mereka berguru dengan imam-imam Ahlul Bait. Tapi Syiah itu kenapa tidak mengatakan dan tidak menerima yang namanya tasawuf? Karena dalam Syiah itu ada gabungannya. Ada tasawufnya, ada fiqihnya, ada kalamnya, irfannya. Jadi
totalitas yang ada dalam Islam itu dipraktekkan di dalam mazhab Ahlul Bait alaihimussalam. Oke. Pertanyaan berikutnya, Rahman, mohon penjelasan Mbak, kenapa tidak boleh makan ikan tidak bersisi, kepiting dan cumi, dalilnya apa? Ini masalah fikih ya Pak Rahman ya. Dalam Ahlul Bait ini kalau kita bicara fikih, orang-orang awam itu cukup taklid, nggak tahu dalilnya juga nggak apa-apa, tapi apa marji'nya bilang itu cukup untuk kita ikuti. Kita nggak tahu dalilnya itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena yang namanya marji' itu ketika memberikan fatwa pasti sudah melewati yang namanya research, yang namanya penelitian. Dia tahu rujukannya, dia tahu hadisnya sahih. Dia yang bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam mazhab Ahlul Bait, kita ini seperti orang sakit yang merujuk ke dokter. Ketika dokter kasih resep kan kita nggak pernah nanya, ini komposisinya apa nih dokter? Kenapa ngasih ini? Buktinya apa? Kan nggak. Kenapa? Karena kita percaya dengan dokter tersebut. Demikian juga dalam hal agama, kita percaya dengan marja yang memberikan fatwa. Kenapa? Karena marja ini orang yang memang sudah terbukti alim, zuhud, wara, takut kepada Allah, orang yang punya sifat-sifat kenabian yang betul-betul di dalam dirinya itu ada sifat-sifat kenabian dan Ahlul Bait alaihimussalam, sehingga ketika fatwa yang dia berikan itu tidak asal-asalan. Nah, dalam fatwa para maroji misalnya cumi-cumi itu haram, ikan tidak bersisi itu haram, kepiting itu haram, ya kita ikuti aja fatwa gitu. Bukan berarti kita tidak boleh lihat hadisnya, boleh, silahkan kalau mau cari hadisnya. Kalau Anda tanya, Ustaz apakah itu ada hadisnya? Ada hadisnya, betul. Saya pernah membaca hadisnya, hadis daripada A'immah alaihimussalam. Oke. Ganda, apakah selain berguru kepada Imam Ja'far, para imam fikih dari kalangan Aswaja itu mengakui kewilayahan para imam dari kalangan Ahlul Bait dari sisi akidahnya? Nah, ini masalahnya Pak Ganda ya. Jadi memang imam-imam yang kita sebut tadi itu mereka tidak dalam tanda kutip berwilayah kepada Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam. Bisa jadi mereka menempatkan Imam Ja'far as-Shadiq guru, tetapi ya guru fikih gitu loh, guru tafsir misalnya, guru hadis. Dan murid dengan guru kan tidak harus selalunya sejalan. Bisa jadi mereka berpikir begitu. Saya menduga ya ada beberapa faktor. Satu adalah tekanan penguasa pada waktu itu. Artinya faktor politik. Orang ketika bergabung dengan Imam Ja'far di zaman itu, bergabung dalam pengertian yang sesungguhnya, itu mereka berada dalam bahaya. Kenapa? Karena dianggap sebagai ancaman. Saya bisa rasakan itu misalnya ketika saya pergi ke Saudi, ya, saya ingin ketemu dengan ulama-ulama Syiah misalnya, itu mereka pada hati-hati gitu. Kenapa? Karena tekanan dari penguasa Saudi kepada ulama-ulama Syiah. Nah, kira-kira begitu ceritanya. Atau misalnya kalau Anda bayangkan ketika ISIS berkuasa sekarang di Afghanistan ya, Taliban berkuasa di Afghanistan. Itu ulama-ulama Syiah tidak mudah itu bergerak itu. Dan tidak mudah juga orang bisa menyatakan dirinya bagian daripada murid-muridnya ulama-ulama Syiah, karena akan diancam gitu. Begitulah kira-kira keadaannya. Saya menduga faktor yang paling besar kenapa mereka tidak menyatakan wilayahnya kepada Ahlul Bait adalah faktor politik. Itu kemungkinan satu. Kemungkinan kedua adalah yang di zaman itu berwilayah kepada Ahlul Bait itu mengandung konsekuensi gitu loh.
konsekuensi politik, konsekuensi sosial, ya, dan sebagainya, sehingga mereka berguru tapi kemudian setelah itu mereka pergi ke tempat lain. Karena misalnya Abu Hanifah meninggalkan Madinah dan dia tinggal di Irak, dia belajar daripada Imam Ja'far As-Shadiq di Madinah tapi kemudian dia tinggalkan Irak. Tapi Malik bin Anas memang dia berada di Madinah sampai akhir hayatnya, tetapi dia meninggalnya lebih awal, jauh sebelum Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam meninggal. Oke, pertanyaan terakhir, Ustaz, di pondok saya dulu katanya imamnya Imam Syafi'i, tapi pelajarannya jarang dari Imam Syafi'i. Mohon penjelasan. Jadi begini, di Indonesia, bahkan yang saya amati hampir di semua dunia Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita di Indonesia kan memang formalnya itu orang bilang mazhabnya Syafi'i. Ya, orang melihat dari sisi sholatnya gitu ya, fikih-fikihnya memang Syafi'i. Tetapi banyak orang tidak tahu siapa itu Imam Syafi'i, apalagi melihat bukunya, apalagi melihat fatwa-fatwanya, yang merujuknya kepada ustadz-ustadz yang bisa saja yang diajarkan bukan kitabnya Syafi'i, bisa saja tidak mengajarkan bahkan kitab Syafi'i. Banyak pesantren-pesantren yang tidak mengajarkan kitabnya Syafi'i, banyak sekali loh. Tapi ya secara tidak langsung mengatakan bahwa Indonesia mayoritasnya ikut mazhab Syafi'i, tetapi kitab-kitab Syafi'i hampir tidak dikenal, kecuali ya di sebagian pesantren yang memang sudah berusia lama dan ditangani oleh kiai-kiai yang memang ahli di bidangnya, bisa jadi diajarkan. Tetapi mayoritasnya mereka tidak mengajarkan kitab-kitabnya Imam Syafi'i ini. Karena itu kenapa saya pikir orang sangat awam ya tentang imam-imam madhab ini. Nah, beda dengan Ahlul Bait alaihimussalam. Dalam mazhab Ahlul Bait karena rapi gitu ya, kemudian marja' itu punya kitab-kitab yang dijadikan sebagai rujukan, fatwa-fatwa yang dan mudah disusun, sehingga orang-orang Syiah biasanya mereka dengan mudah merujuk kepada kitab-kitab Ahlul Bait alaihimussalam. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Kartika Sari. Pada masa patratul wahyu dari Nabi Isa kepada masa Rasulullah, siapa yang menjadi hujjatullahnya? Oke. Memang kita melihat ada satu periode kekosongan ya. Kekosongan itu maksudnya dari zaman Nabi Isa alaihissalam ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu berjarak lebih kurang 500 tahun lebih lah, 5 abadan lah, zaman Nabi Isa ke zaman Nabi Muhammad. Nah, pertanyaan ibu ini, di zaman 5 abad itu siapa saja hujjatullahnya? Oke. Dalam riwayat-riwayat Ahlul Bait, kakek-kakeknya Rasulullah itu adalah manusia-manusia hebat, bahkan disebut wasi-wasi. Jadi misalnya Abdul Muttalib itu adalah dia manusia yang beriman kepada Allah. Dalam riwayat Ahlul Bait dia adalah wasi, dia adalah hujjatullah yang ada pada waktu itu. Begitu juga Hashim, kakeknya atau ayahnya, itu juga hujjatullah yang ada pada waktu itu. Jadi memang tidak pernah periode itu kosong daripada manusia-manusia langit itu. Nah, hanya saja nama-nama mereka tidak kita kenal atau tidak tertulis, karena jarak daripada Nabi Isa alaihissalam ke periode Nabi Muhammad lebih kurang 5 abad.
nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu kan semuanya nabi-nabi Yahudi ya, kecuali Nabi Muhammad SAW dari kakeknya yang bernama Ismail. Itu nabi Arab pertama. Sebelumnya nabi-nabi itu adalah orang-orang Yahudi gitu. Anak-anak daripada Ishak, Yakub, dan Ismail. Nah, Ismail melahirkan Nabi Muhammad SAW, Ishak melahirkan nabi-nabi yang lain, Yakub melahirkan nabi-nabi yang lain. Nah, di zaman itu tidak ada orang-orang yang menjadi hujjatullah kecuali dari ayah-ayah dan kakek-kakeknya Rasulullah SAW. Itulah kenapa dalam Al-Quran ketika menyebut tentang Nabi dan ayah-ayahnya, Al-Quran menyebutkan wa taqallubaka fis sajidin. Muhammad itu datang dari leluhur yang semuanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayahnya Nabi, kakeknya Nabi lagi. Begitu juga dengan Aminah, ibunya Rasulullah SAW. Dari ayah-ayah, ibu-ibu yang semuanya beriman kepada Allah. Bahkan mereka sebagai wasi-wasi di zaman itu. Begitu kira-kira Ibu ketika ya. Terakhir, mohon dijelaskan istilah Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah. Ya memang ini diantara madhab kalam yang muncul di zaman Imam Ja'far Shadiq alaihissalam. Madhab kalam istilahnya, bukan madhab fiqih. Mu'tazilah itu madhab kalam, Jabariyah itu madhab kalam ya. Kemudian Jabariyah, Qadariyah itu istilah-istilah madhab kalam yang muncul di zaman Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Maksudnya madhab-madhab ini, nama-nama Mu'tazilah, Jabariyah, dan Qadariyah ini punya pemahaman yang berbeda satu sama lain tentang banyak hal, tapi dalam hal keimanan. Misalnya Mu'tazilah percaya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, terus setelah itu Allah melepaskan segala sesuatunya kepada manusia. Dia tidak ikut campur tangan lagi. Itu Mu'tazilah. Kalau Jabariyah bilang, oh tidak, Allah menciptakan kita, bahkan perbuatan kita pun diciptakan oleh Allah, sehingga manusia ini tidak punya pilihan gitu. Nah itu namanya Jabariyah gitu. Nah, jadi madhab-madhab ini muncul di zaman Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Memang paling banyak tema yang memecahkan, membuat kaum muslimin kemudian berbeda-beda dan terpecah-pecah, itu adalah masalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, masalah ikhtiar manusia juga. Apakah manusia ini akan mempertanggungjawabkan semua yang dia lakukan, atau manusia ini semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah sehingga tidak bisa lagi mempertanggungjawabkan, kira-kira begitu. Jadi tema yang paling banyak yang kemudian melahirkan madhab-madhab kalam itu adalah masalah takdir, masalah ikhtiar manusia ya, masalah ya hal-hal yang memang cukup rumit untuk bisa dicerna gitu. Ala kulli hal, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, dan semoga semua Anda sehat walafiat, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah. Kecintaan kita kepada Imam Ja'far dan Ahlul Bait selalu saja bertambah-tambah insyaallah. Demikian, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.